Oke. Recording in progress. Oke. Jadi ya teman-teman, sharing singkat malam ini Cici harap bisa menampar kita semua. Kita kan kadang-kadang tuh kita ngelihat kayak kita dikirimin teman kita satu foto gitu. Teman kita tuh pengennya tuh kita ngelihat muka dia gitu kan, yang cantik itu, yang ganteng itu. Tapi kadang-kadang nih mata kita suka salfok nih, ya kan? Siapa tuh belakang lu? Kan kayak gitu kan. Kenapa tuh celana lu warnanya ini? Itu kan salah, kayak salah fokus gitu, bener-bener salah fokus gitu kan. Kita ngelihat satu gambar, orangnya pengen jelasin A, tapi kita ribet sama belakangnya gitu. Kayak biasanya di TikTok ya, kalian tau nggak kalau misalkan di TikTok tuh ada video, terus dia kayak kasih lingkaran gitu kan, lingkaran, tapi nyebelinnya ya, tiba-tiba ya nggak ada apa-apa di lingkarannya, malahan di tempat lain. Kita shock banget. Aku pernah kayak gitu, kayak aku ngikutin nih ada lingkarannya, gila horor banget, ternyata bukan di lingkarannya, ternyata di bawah kolong kursinya tuh baru ada setannya. Kan itu lebih mengagetkan gitu kan. Itu kan namanya kayak, wah itu salfok gitu kan, kayak orangnya minta gue ke kanan, tapi kalau kita lihat yang lain, gila ternyata menyeramkan banget. Sama kayak gambar-gambar yang temen lo kirim, dia pengen lo ngelihat mukanya, lo malah sibuk ngeliatin belakangnya, ada apaan tuh belakangnya, ada apaan tuh gitu kan. Tapi ternyata guys, salfok itu juga bisa ada di kekristenan, dan gue baru sadar itu salfok itu ternyata bisa ada loh di kekristenan kita. Tau nggak kenapa? Karena kadang-kadang ya, kita tuh kelihatannya tuh wah suci banget, kelihatannya tuh kita kayak rajin banget ke gereja, kelihatannya tuh kita baik-baik aja gitu kan. Oke, kelihatan tuh kita baik-baik aja gitu, padahal kita tuh salah fokus. Saking kita udah sering banget udah denger firman Tuhan ya, kalian ya kalau misalkan denger orang ngomong, denger kita ngomong, kita tuh hidup sementara gitu kan, hidup tuh sementara, dunia bukan rumah kita, kebahagiaan kita cuma Tuhan. Itu kayak, kamu tau nggak, udah masuk nih ke telinga kayak, udah biasa lah. Kalau gereja lain mungkin baru masuk ke sini, dia kayak nelen batu gitu kan, nelen batu nih apa nih, keras banget khotbahnya. Tapi kalau kita nih yang udah tiap minggu komsel, kita udah nerima kebenaran itu dengan benar. Tapi ini masalahnya adalah kita tuh suka salah fokus. Seakan-akan fokus kita pada kebenaran, tapi nyatanya di hidup kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang tuh salah fokus itu tuh nggak sadar gitu. Kita tuh nggak sadar kalau ternyata kita tuh nggak fokus sama Tuhan. Kita tuh nggak fokus sama rencana Tuhan. Kita tuh fokus sama rencana kita sendiri. Ibaratnya ya, kalau misalkan kita lewatin hari ke hari, kadang-kadang ya dari jam 7 sampai balik lagi ke jam 7 pagi, atau dari jam 7 pagi kita bangun sampai kita tidur, kita bisa lupa loh kalau hidup ini tuh sebenarnya untuk Tuhan gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Coba kita buka Galatia 2 ayat 20 deh. Galatia 2 ayat 20. Oke, Galatia 2 ayat 20. Oke, boleh dibacain Rebecca, bantuin aku baca. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, thank you. Tahu nggak sih teman-teman, makin kesini ya, dunia tuh makin ngajakin kita tuh asik bareng sama dunia. Karena memang nyatanya tuh dunia tuh asik banget, jujur aja gitu kan, asik banget nih. Tahu nggak 2 minggu lagi BTS bakal konser, ada yang tahu nggak di sini? 2 minggu lagi. Kalian lihat? Oke, aku kasih lihat. Ada album apa tuh di atas? Butter. Oke, itu BTS yang nyanyi. Tahu nggak sih? Gue juga army, tapi gue warrior, bukan army, gue warrior gitu kan. Nah, tapi tuh kadang-kadang ya, kita balik lagi ya, kita tuh kira
fokus sama Tuhan. Kita tuh udah bener-bener menjadikan Tuhan itu tuh satu-satunya yang kita lihat gitu. Padahal nyatanya teman-teman kalau kita pikirin ya, satu hari ya, kita tuh bisa loh nggak dapet mutiara yang Tuhan mau. Padahal setiap hari hidup kita, itu pasti ada pelajaran, pasti ada ujian, pasti ada remedial. Tapi bayangin aja dalam satu hari, kadang-kadang itu kita nggak sadar kalau kita memang nggak dapet apa-apa. Padahal Tuhan tuh dari hari ke hari, itu nggak mungkin nggak kasih berkat. Nggak mungkin nggak kasih pelajaran sama kita. Nah, kenapa sih kadang-kadang atau sering banget kita salah fokus gitu sama hidup kita? Lebih ke arah fokus ke hidup kita, bukan fokusnya ke Tuhan. Padahal Tuhan maunya, ini nih, gue nih yang hidup nih tentang gue gitu. Ya kan? Tentang gue gitu. Hidupku bukan aku lagi, hidupku bukan Fanny lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam Fanny gitu kan. Karena tuh kita fokusnya ke Fanny-nya, ke diri kitanya, bukan ke Tuhan ya. Kenapa? Kenapa bisa itu terjadi? Karena kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan itu omnipresent. Omnipresent. Tuhan itu bisa ada dimanapun dan kapanpun. Dia tuh ada dimanapun dan kapanpun. Nah kadang-kadang kita tuh bisa sembarangan hidup, sembarangan berkata, yang katanya nih warrior ini. Kadang-kadang kita bisa sembarangan. Karena kita nggak membiarkan Tuhan itu hadir dan bertata di dalam hidup kita. Kita nggak membiarkan Tuhan itu memilih dan memutuskan apa yang kita inginkan. Seakan-akan hidup punya gue. Hidup punya gue. Makanya Cici mau ngomong kalau misalkan ribuan kali ya, mungkin aku pernah sharing di sini kayak ribuan kali kita dengar Pak Eras khotbah. Tapi kalau diri kita tetap bertahta di diri kita dan kita nggak ngajak Tuhan masuk dalam hidup kita, waduh, komsel ini akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Jadi waktu kita jalanin hidup kita, teman-teman, pelan-pelan, kita tuh harus belajar menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dari pagi bangun tidur, Tuhan aku persembahkan hidup ini untuk Engkau. Orang yang doa pagi dan orang yang nggak doa pagi, itu beda loh. Bener-bener beda. Kalau orang ya, yang udah bangun pagi, ya kan, terus dia berdoa, dia tuh udah mempersiapkan dirinya untuk satu hari ini milik Engkau Tuhan. Terus dia tutup malamnya dengan, Tuhan hari ini aku bikin salah apa? Nah kita nih yang berjuang bangun pagi buat doa, malam untuk menyelidiki hidup kita akan terbiasa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kamu tahu nggak? Aku pernah sharing ya di sini. Kamu kalau LDR, asik, pernah nggak ngerasa LDR di sini? Kalian pernah ada yang LDR nggak? Yang pernah LDR boleh angkat tangan? Mungkin nggak ada ya. Oke. LDR itu kan long distance relationship ya, bukan beda agama, inget kan ya, kan katanya kan long distance relationship yang paling pahit adalah beda rumah ibadah. Wah gila kan, biasa TikTok kayak gitu-gitu. Tapi ini misalkan kalian LDR sama orang yang kalian cinta gitu, dia nggak kelihatan coy, dia nggak kelihatan, tapi lu telepon pagi, lu telepon malam, lu mau selingkuh pun lu merasa jangan deh nanti dia kecewa. Lu tuh sedang membawa dia ke negara lu yang seakan-akan tuh ada dia. Padahal lu kalau mau ngapain juga nggak kelihatan sama dia. Bener nggak? Bener nggak sih? Kayak, gue pengen nonton sama ini. Nanti jangan deh, nanti dia kecewa. Lu kalau mau nonton sama dia juga belum tentu tahu gitu loh. Tapi lu merasa, dia mah nggak, gue nggak mau dia nanti kecewa. Itu artinya apa sih? Lu sedang membawa dia itu pergi ke negara lo. Lu tuh membawa dia pergi ke depan mata lo. Gue nggak mau nih lu kecewa. Gue nggak mau nih, lu tuh sedih gara-gara kelakuan gue. Nah, kalau kita mencintai Tuhan dan kita tahu dimanapun ya, Tuhan itu ada gitu. Harusnya kita taruh Tuhan di sebelah kanan kita dan kita selalu berpikir, apa yang aku kerjakan itu melukai Tuhan atau enggak? Melukai Tuhan atau enggak? Makin kesini teman-teman, makin kesini aku tuh makin, mungkin karena banyak pengalaman yang terjadi, guncangan-guncangan hebat di dalam hidup aku gitu ya. Aku tuh makin percaya loh kalau orang yang hidupnya jauh dari Tuhan atau orang yang hidupnya nggak bergaul sama Tuhan, aduh itu kosong banget. Nah, kita tuh kadang-kadang salah fokus di situ. Tuhan selalu ngomong, aku tuh selalu di sini loh, di tempat yang sama. Tapi kenapa kamu selalu lihat yang lain?
Kenapa kamu selalu lihat yang lain? Kamu lebih cinta dia dibandingkan aku, ibaratnya gitu kan. Kalau Tuhan bisa ngomong gitu. Kamu lebih suka nonton, padahal aku di samping kamu loh. Kamu tahu nggak waktu kamu bikin alis 30 menit dan belum simetris itu Tuhan juga ada di situ. Iya nggak sih? Lu kan lu bayangin aja sekarang anak-anak TikTokan. Mungkin gue udah pernah ngomong juga ya. Anak-anak TikTokan 30 menit loh. 30 menit ngafalin gaya. Baru tuh ngafalin gaya dong. Ngafalin gaya, ya kan? 30 menit ngafalin gaya. Tag-nya berapa? Tag-nya bisa sampai sejaman. Karena, aduh gak kembar sama temen gue. Bukan kayak gitu, gila. Bukan kayak gitu, gila. Lu asik banget tuh sama dunia lu gitu. Tapi waktu kita bilang, doa yuk. 5 menit aja kita bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Lu bisa bangun hubungan sama TikTok lo berjam-jam. Tapi lu gak bisa bangun hubungan lo sama Tuhan. Gimana caranya kita jadi warrior kalau nggak banyak yang kita korbankan untuk Tuhan? Jadi maksud Cici di sini adalah kehadiran Tuhan itu ada dimanapun. Tapi kalau kita nggak berjuang merasakan kehadiran Tuhan, kita nggak akan bisa. Memang nggak bisa. Jadi kosong. Kosong hidup kita. Kosong banget. Ibaratnya ya, kalau misalkan kita cinta sama orang, 1000 teman-teman, ribuan teman ada di depan mata kita, tapi nggak ada dia. Kosong hidup gue. Asik. Harusnya kita tuh mencintai Tuhan tuh sampai di titik itu. Sampai di titik, duh Tuhan gue punya segalanya, tapi kok kalau nggak ada lo kok nggak asik banget hidup. Harus sampai di situ. Kalau kita masih ngerasa, wah nggak ada Tuhan, fine-fine aja. Something wrong with us. Something wrong buat kita. Something wrong buat kita. Kayak nggak doa, be aja. Nggak doa pagi, be aja gitu. Waduh, kita tuh sombong kalau kayak gitu. Kita tuh sombong. Makanya kita harus mengasihi Tuhan sampai titik terakhir, atau enggak? Titik terakhir kita. Kalian kalau aku pernah nggak sih khotbah di sini judulnya hingga tetes terakhir, pernah nggak? Hingga tetes terakhir belum ya? Oke. Kalau generasi kalian aku nggak tahu ya. Tapi kalau kalian pernah dengar lagunya Aku suka susunya hingga tetes terakhir gitu. Ada yang tahu nggak lagu itu? Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir, susu bendera. Gue sampai nyanyinya sampai habis. Tahu kan semua lagu hingga tetes terakhir, semua pasti tahu dong lagu itu. Jadi ada satu masa ya. Nanti kalian boleh nanya-nanya aku juga. Ada satu masa di mana aku tuh capek banget memang karena penyakit aku. Dan ada kejadian-kejadian yang memang menyakitkan gitu. Terus ceritanya aku protes sama Tuhan gini, Tuhan, gue juga bingung kenapa kata-kata itu muncul. Tuhan tahu nggak? Gini, dengan keselnya kan. Ini nih ya perasaan Fani nih. Rasanya nih, ini udah lebih lucu lagi gini. Tuhan tahu nggak iklan susu bendera? Ada itunya loh. Bayangin waktu gue doa. Tuhan tahu nggak? Iklan susu kental manis. Kan ibaratnya gue lagi berdialog sama Tuhan. Ini nih Tuhan, ini nih udah sampai hingga tetes terakhir nih hidup ini. Kalau terjadi lagi nih, gue udah nggak punya tenaga. Kenapa Tuhan ngambil apapun yang aku sayang? Kenapa Tuhan kayak nggak lakuin apapun yang aku nggak suka gitu? Ini udah hingga tetes terakhir loh Tuhan. Waduh, itu sebenarnya lucu. Tapi ini bener-bener bagus ya. Terus Tuhan seakan-akan jawab aku, kalau itu hingga tetes terakhir, dan itu manis, bayangin tuh, ada kata-kata itu lagi. Kalau itu hingga tetes terakhir, dan itu manis, kenapa kamu nggak kasih buat aku? Kenapa kamu pertahankan? Waduh, bayangin dari kata susu kental manis aja, gue bisa dapat berkat dari Tuhan. Kenapa, Fani, yang terakhir, yang termanis di hidup kamu nggak berikan untuk aku? Bukan yang nggak boleh ada yang kamu genggam lagi. Kata-katanya itu, persis kayak gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan ambil aja deh kalau Tuhan senang. Artinya apa sih teman-teman? Kita tuh bakal jadi orang yang makin mengasihi Tuhan waktu kita nggak hitungan sama Tuhan. Waktu kita tahu hidup ini milik Tuhan. Kita tuh bisa ngomong gitu, bisa sadar ya, kalau Tuhan itu memang ada di mana-mana. Tuhan tuh omnipresent, ada di mana-mana, lu dimanapun dia ada gitu. Tapi masalahnya bukan
Tuhan yang setia sama kita. Tapi apakah kita setia sama Tuhan? Apakah kita itu benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang kita pegang di hidup kita? Jadi teman-teman semua, kita harus benar-benar belajar untuk mengasihi Tuhan hingga tetes terakhir. Hingga tetes terakhir. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita impikan, apapun loh, itu harusnya bukan tentang kita lagi, itu tentang Dia. Kalau kalian denger lagu aku, asik, iklan dulu, tapi beneran ada. Kalau kalian buka di Spotify, ya kan, buka di Spotify nih, ada album Stefania Rasus yang terbaru, yang di titik terendah aku menemukanmu, itu ada satu lagu yang judulnya tentang dirimu. Hidupku hanya tentang dirimu, gitu ya. Perasaanku jaga selalu, lagunya kayak gitu. Itu bener-bener aku ngarang lagu itu tuh bukan waktu aku nggak nyaman, malah pas nyaman. Waktu aku tahu aku nyaman, wah bahaya, aku bilang. Bahaya nih, aku bilang. Aku langsung ngarang lagu itu pas aku doa. Kenapa? Karena waktu kita dalam kenyamanan ya, wah kayak nggak ada masalah apa-apa nih. Doa nggak doa, komsel nggak komsel, ibadah nggak ibadah, nggak deket Tuhan atau deket Tuhan, nah nggak ada masalah nih. Itu cara iblis membinasakan kita. Makanya kita tuh nggak boleh tinggal diem, teman-teman. Larinya kita nggak boleh tambah pelan, karena dunia itu lebih cepat dibanding kita. Lebih cepat dibanding kita. Wah, dunia tuh kasih makan kita, makan, ngerti kan maksudnya? Dia kasih makan kita apapun yang nikmat, sampai kita tuh bisa lupa kalau hidup ini milik Tuhan. Nah, secepat itu dunia berlari, lebih cepat kamu harus berlari. Karena pilihan kita cuma dua, lu mau serupa dengan dunia apa serupa dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang bergaul bersama Tuhan dan menghadirkan Tuhan di hidupnya, itu setiap hari akan lebih serupa dengan Kristus, makin berkenan di hadapan Bapa. Jadi teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih asik ya, lo nggak boleh lepas sama yang namanya keintiman sama Tuhan. Kita tuh harus bener-bener belajar kalau kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita adalah satu-satunya hal yang berharga banget. Yang tadi aku bilang, 1000 teman, kalau nggak ada satu orang yang kita sayang, itu kosong banget. Nah, banyaknya harta kita, banyaknya teman kita, kenyamanan yang kita punya, tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Itu bakal kosong. Makanya kata omnipresent, Tuhan dimanapun. Tapi pastiin kamu dimanapun Tuhan berada. Kemana Tuhan pergi, bukan kemana kamu pergi Tuhan ada, tapi kemana Tuhan ingin kamu pergi, di situ kamu berada. Di mana Tuhan mau kamu ngomong hal itu, di situ kamu berada. Hidup aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya benar-benar kalau kamu botol gitu ya, botol minuman isi air, kamu buang air kamu isi air kehidupan dari Tuhan. Wah, kamu bener-bener tuh baru rasanya jadi apa ya? Hidupnya bergairah gitu kali ya. Hidupnya tuh lebih seru gitu. Lebih seru. Jadi serunya tuh apa sih ya kan? Kamu tahu kalau naik roller coaster gitu kan? Terus naik apa lagi ya? Kalau di itu yang kalau di Dufan tuh yang kayak gini muter gitu, itu apaan? Tornado? Bukan tornado. Satu lagi yang kayak baling-baling gitu terus diputar, orang itu 360. muter. Apa? 360 bukan ya? Nggak tahu sih, tapi kalau di trans yang main-main game itu di Bandung itu namanya Vertigo. Tahu nggak sih yang kayak baling-baling. Aduh, susah banget sih, gue inget di otak tapi gue susah keluarinnya. Bukan tornado, cuman tornado juga boleh deh. Yaudah, kita tornado aja lah ya, soalnya nggak dapet satunya. Lu tau nggak? Gila nggak sih, kayak tornado gitu ya? Lu duduk di situ, lu percaya banget tuh sama permainan itu ya. Lu percaya banget lu. Cici kasih tahu ya, waktu kamu naik tornado, itu kamu udah menyerahkan hidup kamu sama mesin yang belum tentu benar. Betul nggak? Setuju nggak? Iyalah, itu bener-bener menurut Cici aneh, ya kan? Tapi itu bener. Dengan
dengan gagahnya kita ngantri, ya kan? Masuk grek gini kan, wah tuh putih puter-puter. Lu percaya banget tuh kalau lu bakal aman gitu. Nah, tapi asik nggak? Asik weh, gila teriak-teriakan gitu. Muntah, mual, turun-turun, pucet kayak kan, apa nih gitu kan. Tapi ngantri lagi. Oh, kicir-kicir, bener-bener kicir-kicir. Dulu banget nih, Dufan tuh sepi. Bukan pas zaman COVID, tapi sebelum-sebelumnya. Dufan tuh sepi banget pernah sekali, karena Cici datangnya waktu weekday, bukan weekend. Adalah teman-teman Cici ya, yang suka banget main kicir-kicir. Itu kan kalau kicir-kicir itu kan kayak gini, terus bangkunya ikutan muter gitu. Jadi bukan cuma kita diputar, bangkunya ikut keputar kan kayak gitu. Teman Cici suka, gak ada yang ngantri. Jadi kita bisa gini, lagi Pak, saking gak ada yang ngantri, lagi Pak. Nah, gue kejebak gue sama temen-temen gue kan. Aduh Tuhan, udah gue punya asma, jantungan juga. Gue udah taruh semua di tangan Tuhan deh. Terus saking sepinya sendiri-sendiri. Nah, lu tahu dong kalau nggak seimbang kayak gimana? Udah selesai aja masih miring. Abang-abangannya yang bantuin gitu. Tapi lu tau nggak? Asik banget coy. Gue yang ketakutan, sampai gue tuh, Bang, nggak apa-apa deh, satu lagi. Sampai gue yang, jangan ada yang, jangan ya, satu lagi Bang, satu lagi. Lu percaya banget kan? Asik banget kan? Lu boleh percaya sama gue atau enggak? Ikut Tuhan tuh kayak gitu. Wah, nakutin. Pertama menakutkan. Kedua, kita tuh percaya penuh. Padahal kadang-kadang tuh hidup kita tuh deg-degan di ujung tanduk gitu loh. Ini apa lagi Tuhan? Ini apa lagi Tuhan? Tapi lu percaya. Karena apa? Karena lu menikmati kehadirannya. Kenapa gue bisa main kicir-kicir berhari-hari? Salah kan? Itu mah gue kerja. Kenapa gue bisa main kicir-kicir bisa berkali-kali gitu? Sekarang sih udah nggak bisa ya. Dulu bisa kan? Karena gue tuh menikmati gitu. Menikmati angin membawa gue kemana. Ya udahlah, kalau mau ke kanan, gue ikutan ke kanan. Kalau kiri. Nah, waktu kita ikut Tuhan ya, itu kadang-kadang bisa kayak gitu. Tuhan suruh kita ke kanan, yaudah deh ke kiri. Aduh, kok malahan kayak gini keadaannya. Tapi waktu kita nikmatin terus kehadiran Tuhan, waktu kita jalan terus bersama Tuhan, kita baru tahu loh, gila. Asik banget ikut Tuhan. Gue mau dilempar ke kiri, gue bareng Tuhan. Gue dilempar ke kanan, tapi ada Tuhan. Tuhan tuh penjaga yang baik buat kita. Dan rencana Tuhan itu lebih indah dibandingkan rencana kita. Jadi jangan pernah gak melekat sama Tuhan. Jangan pernah gak melekat sama Tuhan. Kehadiran Tuhan itu selalu ada. Dia ada dimanapun kita berada. Tapi kita harus ada dimanapun dia berada. Ikut kemanapun dia minta. Apapun dia mau minta A, dia mau minta B. Apapun Tuhan, kita harus belajar bilang, iya, aku bersedia. Yes, I will. Yes, I will. Dalam suka maupun duka, ya kan, asiknya menikah kan. Aku, Stefani Erastus, menjadikan engkau, Tuhan Yesus Kristus, suami satu-satunya dalam hidup aku. Sebenarnya kan itu janji kita sama Tuhan gitu. Yes, I will, Lord. Yes, I will, Father. Apapun yang kamu minta, apapun yang kau inginkan, aku pastikan itu untuk engkau. Lo tahu hidup lo bakal lebih manis dari sebelumnya, bakal lebih bahagia, akan lebih teduh. Lo bakal lebih berjuang lagi mengasihi Tuhan. Itu baru asik. Itu baru asik. Nah, sekarang gue tawarin. Lo mau asik sama diri lo sendiri, apa lo mau asik sama Tuhan? Karena hidup ini sementara. Waktu lo asik sama diri lo sendiri, suatu saat ada ujungnya dan lo akan rugi sendiri gitu. Lo akan menuju kebinasaan pada akhirnya. Tapi kalau kita belajar menghadirkan Tuhan di hidup kita baru tahu tuh rasanya. Yang ku ingini engkau saja. Waduh. Ada satu quotes Om Eras yang lagi ada di Instagram dia. Sebentar aku mau buka ya, biar nggak salah. Ada satu kata yang benar-benar menurut aku suka banget gitu ya. Aku bahagia ya Bapa, karena aku tidak memiliki kebahagiaan apapun selain dirimu. Aduh, ini kata-kata tuh langsung jelek gitu. Gue anaknya aja langsung, aduh bagus banget nih kata-kata, langsung gue repost gitu kan. Aku bahagia ya Bapa, karena aku tidak memiliki kebahagiaan apapun selain dirimu.
Waduh, kalau kita udah menjadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita, satu-satunya pribadi yang kita paling cinta, satu-satunya pribadi yang paling kita jaga, kita baru tahu tuh rasanya indah hidup bersama Tuhan. Jadi jangan cuma percaya kalau Tuhan ada dimanapun dan menjaga kalian, tapi sebaliknya, saatnya kita berpikir, aku mau ada bersama Engkau Tuhan, dimanapun Engkau berada, dimanapun Engkau suruh aku berada, dan aku mau melayani Engkau dengan apapun caranya. Hingga tetes terakhir. Kalau ini tetes terakhir yang manis, aku kasih untuk Engkau. Begitu khotbah sharing gue malam ini. Semoga kalian semua bisa menyerap kebahagiaan yang gue rasa bersama Tuhan gitu ya. Sekarang boleh dong, apa nih namanya, on mic dong gitu, boleh semuanya on mic gitu biar seru gitu. Ada yang mau nanya atau apa? Gimana kok Abed? Ayo, monggo. Monggo. Teman-teman yang ada pertanyaan. Apa-apa? Ada yang mau? Jalif, ada pertanyaan Jalif? Aku mau pengakuan